Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari dari kelas 12 IPA. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang 5 pelanggaran hukum yang sering terjadi di sekolah dan cara mengatasinya. Bagaimana menurut Ibu? Baik, 5 pelanggaran sekolah yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Yang pertama adalah cabut nih. Ibu sering lihat ketika jam pelajaran sekolah nih, dari jam berapa kita masuk? Jam 7.30 sampai jam 2.40. Nah, di luar dari jam itu tuh ada salah satu di antara kalian yang pernah cabut dan nggak masuk ke kelas lagi, kosong jamnya, ada tanpa seizin dan tanpa sepemberitahuan kepada guru piket ataupun guru yang ada di sekolah. Terus yang kedua adalah bawa HP nih. Kan di sekolah kita dilarang membawa HP kecuali ada izin oleh guru yang bersangkutan. Tapi di sekolah kita masih dilarang nih. Nah, itu ada beberapa kemarin waktu kita razia, banyak kan kedapatan rupanya hampir sebagian dari anak-anak di sekolah kita ini membawa HP-nya tanpa dititipkan sama guru yang bersangkutan. Terus yang ketiga, masalah kerapian nih. Kalau kita sebagai seorang siswa, apa kira-kira pakaian yang harus kita pakai gimana? Harus bebas, harus rapi, masuk ke dalam. Yang bagian cowok, yang cewek di luar. Terus sebagai cewek pakai baju, pakai jilbab yang menutup dada, dan satu lagi pakai sepatu. Nah, kebanyakan yang ibu lihat banyak di antara kalian pergi ke sekolah itu pakai sandal, nggak pakai sepatu. Nah, itu adalah satu pelanggaran sekolah. Kenapa? Sementara sekolah kita memang diwajibkan pakai sepatu, masuk ke kelas pakai sepatu. Gitu. Kok kenapa dari rumah pakai sandal? Kecuali kalau mau sholat, boleh kita pakai sandal. Dan terus apalagi kira-kira? Ya, kita sering datang terlambat nih. Kita masuk jam 7.30, berarti sebelum dari jam 7.30 itu harus ke sekolah. Kalau lewat dari itu jadi hitungnya terlambat. Itu kalau misalkan kalian memang nggak bisa masuk tepat waktu, kasih izin dulu, kasih alasan sama wali kelasnya biar guru piket tahu, oh anak ini dia ada minta izin dulu terlambat karena ada suatu hal. Oke, berarti diizinkan. Tapi kalau memang sengaja datang jam 8, nah itu kan adalah suatu bentuk pelanggaran. Terus adalah tugas nih, masalah tugas. Nah, kita sebagai seorang murid punya tanggung jawab, yaitu belajar dan mengerjakan tugas. Nah, ini tugas yang sering dikasih sama guru tuh kadang-kadang nih, atau bahkan setiap kali udah dikasih waktu selama 1 minggu, masih saja tidak antar tugasnya tepat waktu. Hari ini dikumpulkan, minggu depan baru hari ini disuruh dikumpulkan, tapi minggu depannya baru dikumpulkan. Itu adalah suatu bentuk pelanggaran. Oke, berarti udah itu bentuk pelanggarannya. Bagaimana dengan cara mengatasi pelanggaran tersebut? Oke, kalau cara mengatasi pelanggaran tersebut, satu, pastinya harus dari diri anak itu sendiri, dari diri murid itu sendiri, atau dari diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa hal yang kita buat itu salah dan menyimpang. Kita harus sadar bahwa kita itu seorang murid, harus bertindak sebagaimana atau sejatinya si murid itu bagaimana. Kita harus bertindak seperti itu, harus punya kesadaran diri, mau berubah, mau bertanggung jawab. Kalau dari diri sendiri tidak punya rasa kesadaran dan tidak mau berubah, kita sulit. Terus dari pihak sekolah, tak henti-hentinya guru-gurunya ini selalu mengingatkan anak-anaknya supaya menjadi lebih baik lagi. Tugasnya pun begitu, setiap kali guru masuk pasti ditanya pelajarannya apa, tugas yang kemarin apa, udah kerjakan belum atau belum, dari kerjakan atau belum. Nah, itu adalah salah satu bentuk mengatasi. Kemudian yang ketiga, kayaknya kalau mau nih, kalau misalkan sudah dikasih tahu anak muridnya masih saja tidak bisa berubah, tidak mau mendengarkan, bolehlah kita suatu saat kasih aturan tata tertib yang dengan hukuman yang setimpal lagi, yang lebih berat lagi, supaya ada efek jerak. Jangan ada yang marah, tapi nanti dilaporkan ke polisi kan. Oke, itu aja sih dari Ibu. Nah, Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.